Hai, salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia daripada Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih membangunkan kami di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman, menikmati berbagai aktivitas kami, dan kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak, Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga di bawah perikop saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi benar-benar mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak, Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau berbicara tentang iman, tetapi kita juga dituntun oleh tema belajar adalah tindakan dari iman. Tindakan iman. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang kita baca tadi di pasal 11 ayat yang pertama, merupakan satu definisi dari kata iman sendiri atau definisi yang digambarkan oleh Alkitab terkait iman sendiri. Lalu di ayat yang kedua dan ketiga merupakan satu penjelasan yang menjelaskan arti dari definisi yang telah kotong baca atau bukti yang harusnya kotong lakukan dan telah dinyatakan dari iman yang selama ini kotong mengerti atau iman yang selama ini digambarkan oleh Alkitab. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kalau berbicara tentang iman, pasti kotong selalu berbicara tentang kepercayaan. Jadi omong iman berarti omong kepercayaan. Tetapi iman tanpa kepercayaan atau percaya tanpa beriman adalah salah satu yang sia-sia. Lalu bagaimana ketong bisa beriman atau bisa percaya kalau ketong tidak belajar? Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu diingat bahwa memang Allah kita sendiri tidak pernah menuntut umatnya untuk umat yang mengikutinya adalah orang-orang yang dalam tanda kutip berlatar belakang pendidikan tinggi, berlatar belakang profesor, doktor, magister, atau sarjana. Tetapi yang mau kotong angkat di sini adalah bagaimana kotong dapat lebih mengerti maksud dan tujuan Tuhan dari belajar. Belajar ini bukan soal di mana kotong menerimanya secara formal seperti di kampus, seperti di sekolah, tetapi tentang bagaimana kotong belajar yakni dari dasarnya. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Bapak, Mama, perlu diketahui entah Bapak, Mama sudah tahu atau belum tahu atau lupa atau bagaimana, Alkitab merupakan
Kitab suci yang berisi semua ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan berasal dari Alkitab. Jadi segala sesuatu tuh mulai dari Alkitab dulu. Baru kita bisa mengerti yang lain, baru kita bisa memahami yang lain. Jadi kalau mau kita semakin beriman di dalam Tuhan atau menunjukkan satu tindakan iman, berarti kita harus belajar. Berarti kita harus menguatkan kita iman dengan kita membaca Alkitab. Jadi bagaimanakah tindakan itu kalau kita tidak mampu melakukannya? Bagaimanakah kalau kita mau bilang percaya atau kita mengimani sesuatu tapi kita tidak mau melakukannya? Kita hanya terus bilang kita percaya Tuhan, kita percaya Tuhan, kita imani Tuhan. Tapi kita dalam tindakannya kita tidak mampu, di dalam pemikiran kita tidak dapat mengerti dengan benar maksud dari apa yang Tuhan omong. Itu sesuatu yang perspektif yang salah, yang tidak benar. Jadi sebagai orang yang beriman, kita harus belajar membaca, belajar mengerti, belajar memahami, belajar melakukan. Jadi dalam segala sesuatu harus belajar. Belajar itu salah satu untuk dasar di mana kita bisa mencapai segala sesuatu di dalam Tuhan. Ingatlah bahwa kehidupan di bangsa atau perjanjian lama digambarkan bahwa iman atau kepercayaan itu merupakan salah satu pegangan yang teguh di mana mereka benar-benar percaya, mereka benar-benar mau hidup di dalam Allah walaupun tidak melihat Allah atau tidak terlihat segala sesuatu yang mereka percayai. Tentu dengan hal itu menjadi satu dasar yang kuat bagi atau semakin berdasar di dalam Tuhan untuk mempercayai segala sesuatu yang karya Allah yang Allah buat. Dulu dan sekarang ada beberapa perbedaan. Dulu memang kita tidak diberikan pembelajaran secara formal, tidak diharuskan kita harus menerima pendidikan secara formal, tetapi sekarang kita diwajibkan. Tidak semua orang dapat mengecap pendidikan dengan baik. Jadi ketika kita diberikan kesempatan untuk berpendidikan, untuk dapat mengerti, kita diberikan kesempatan untuk membaca, mengerti tentang firman Allah, tentang dasar-dasar kehidupan kita yang ada dalam Alkitab, harusnya kita lebih menikmati proses pembelajaran yang Tuhan berikan itu untuk kita menjadi pentransfer atau lebih kepada menjadi seorang yang mau menjadi berkat dimanapun. Jadi kita belajar, lalu kita membeli pembelajaran itu bagi orang lain. Disitulah berkat atau tindakan iman dinyatakan. Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita semua menjadi berkat, menunjukkan bahwa tindakan iman adalah suatu bentuk belajar adalah salah satu bentuk iman, dan itu terus diterapkan dalam kehidupan ketong sampai kapan Tuhan memanggil kita semua. Karena proses belajar itu adalah seumur hidup, dan iman itu adalah segala sesuatu yang terus ada di dalam ketempung diri, yang ada dalam ketempung hati, yang ada dalam ketempung otak, yang ada dalam ketempung tindakan seumur ketong masih ada di dalam dunia ini. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya memohon kita untuk satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberikan kami kekuatan untuk bisa mengerti, bisa memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan dengan kami terus belajar akan firman Tuhan, terus belajar dari segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mendoakan seluruh kehidupan pribadi lepas pribadi kami, anak, istri, suami, pendidikan, pekerjaan, pelayanan kami di dalam Tuhan, sukacita, duka cita kami. Kami memohon di dalam Tuhan untuk Tuhan memberkati, Tuhan melindungi,
Tuhan menguduskan setiap kami. Selepas ini Tuhan, kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami dalam pekerjaan pelayanan kami mohon di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan. Biarlah apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Salam Bapak, Mama, Saudara semua, sampai jumpa kembali.